Timnas Indonesia akan melakoni laga terakhir mereka di fase grup Piala AFF Senior melawan Timnas Filipina. Pada pertandingan terakhir melawan Timnas Vietnam kemarin, Timnas Indonesia harus puas menelan kekalahan dengan skor tipis 1-0. Dan pada laga terakhir Timnas Filipina kemarin melawan Timnas Vietnam, mereka berhasil menahan imbang Timnas Vietnam yang membuat 3 tim di dalam grup B memiliki peluang yang sama untuk bisa lolos. Dengan torehan poin dari masing-masing tim nasional, maka Timnas Indonesia asuhan Coach Sintayong harus bisa membawa pulang 3 poin penuh sebagai syarat untuk lolos ke fase semifinal di dalam pagelaran ini. Dan dengan performa yang ditampilkan oleh skuad Garuda pada laga terakhir kemarin, maka tentu sangat sulit bagi skuad asuhan Coach Sintayong untuk bisa memenangkan pertandingan. Akan tetapi kembalinya Marcelino Ferdinand di laga yang digelar pada hari Sabtu besok tentu akan memberikan cukup perbedaan pada lini tengah Timnas Indonesia. Sebab pada saat Marcelino terpaksa absen, sektor tengah Timnas Indonesia tidak bekerja dengan baik dan membuat Timnas Indonesia tidak bisa sama sekali menguasai jalannya pertandingan. Oleh karenanya pada laga melawan Timnas Filipina besok, Coach Sintayong harus benar-benar memperhatikan pola permainan yang akan ditunjukkan dan juga kedalaman skuad yang saat ini dimiliki. Dan berikut ini merupakan kedalaman skuad yang dimiliki oleh Timnas Indonesia Senior jelang laga terakhir melawan Timnas Filipina di Piala AFF Senior 2024. Coach Sintayong berkemungkinan akan kembali menggunakan formasi andalannya dengan memasang 3 pemain belakang, 4 pemain gelandang, dan 3 pemain penyerang. Dengan posisi kiper dipastikan akan diisi oleh Cahya Supriyadi dari FC Bekasi City. Hadirnya sang pemain pada 2 laga di pagelaran ini nyatanya cukup memberikan efek yang signifikan bagi pertahanan Timnas Indonesia. Sang pemain mampu membuktikan bahwa dirinya memang merupakan kiper utama Timnas Indonesia dan harus dimasukkan selama 90 menit jalannya pertandingan. Refleks yang dia miliki serta kemampuan menjaga kedalaman garis pertahanan terbukti mampu menciptakan garis yang solid di sektor pertahanan Timnas Indonesia. Sehingga tentu pada laga melawan Timnas Filipina yang akan datang, sang pemain akan kembali turun sebagai pilihan utama Coach Sintayong di dalam pertandingan. Dava Fasya yang juga masuk ke dalam skuad persiapan Piala Dunia U20 yang lalu akhirnya kembali mendapatkan pemanggilan dari Coach Sintayong. Meskipun umurnya yang masih muda belum bisa merebut posisi utama di level klub, namun potensi yang sang pemain miliki dapat meningkatkan kepercayaan dirinya jika diberikan kepercayaan oleh tim pelatih. Selanjutnya di posisi bek tengah, Coach Sintayong pastinya akan memasang nama pemain yang sudah berlangganan masuk ke dalam skuad inti Timnas Indonesia Senior. Memasang nama Kadek Arel Doni Tri Pamungkas dan juga Muhammad Ferrari nampaknya akan menjadi salah satu pilihan yang diambil oleh Coach Sintayong pada laga melawan Timnas Filipina. Kadek Arel sejauh ini tampil cukup solid di dalam menjaga pertahanan Timnas Indonesia. Selain itu, 1 gol dan juga 1 assist yang telah dia berikan di turnamen ini cukup membuktikan bahwa dirinya memang layak untuk masuk ke dalam opsi utama Timnas Indonesia. Selain itu, meskipun usia terbilang sangat muda, Kadek Arel tidak menunjukkan ketakutannya untuk bisa bersaing dan menghadapi lawan berat yang berada di level senior. Selanjutnya, Muhammad Ferrari juga tampil cukup impresif pada 3 laga ini. Dirinya bahkan berhasil mencetak 2 gol dalam 1 pertandingan, yaitu pada laga melawan Timnas Laos. Kepemimpinannya sebagai kapten utama tim juga memberikan dampak yang cukup positif kepada rekan setimnya di dalam lapangan. Tentu pada laga melawan Timnas Filipina besok, nama Ferrari dipastikan akan kembali tampil sejak menit awal pertandingan. Dan yang terakhir terdapat Doni Tri Pamungkas yang juga hadir sebagai pemain serba bisa dan diracik oleh Coach Sintayong sebagai pemain bertahan. Dengan performa konsisten yang dirinya tunjukkan pada 3 laga terakhir, pastinya sang pemain akan kembali mendapatkan kepercayaan untuk tampil sebagai pemain utama pada laga melawan Timnas Filipina. Sedangkan untuk opsi pengganti dari 3 pemain ini, nama Kakang Rudianto, Sultan Zaki, ataupun Robi Darwis dapat dimasukkan untuk mengatur rotasi pemain yang pastinya berpotensi mengalami kelelahan. Jadwal padat yang akan dihadapi oleh Timnas Indonesia pastinya membutuhkan pergantian pemain yang konsisten. Dengan memasang 3 opsi pemain tersebut, pastinya Timnas Indonesia tetap tidak menurunkan level permainannya dan justru akan semakin sulit ditembus oleh tim lawan sebab pergantian pemain yang efektif. Sementara pada posisi sayap kiri pertahanan, nama Pratama Arhan dipastikan akan tampil sejak menit awal pertandingan. Performanya yang cukup konsisten di sektor sayap pertahanan dan juga penyerangan akan menjadi modal berharga bagi skuad Garuda saat berjumpa dengan Timnas Filipina. Lemparannya yang memiliki akurasi tinggi akan sangat berguna untuk bisa menciptakan peluang berbahaya yang menguntungkan bagi Timnas Indonesia.
Selain itu, saat ini dirinya juga masuk sebagai pemain timnas Indonesia senior dalam ajang ini yang tampil sesuai dengan arahan pelatih dan membuat permainan dapat berjalan dengan tempo yang baik. Dan untuk opsi pengganti dari sang pemain, terdapat nama Mikael Tata dari Persebaya Surabaya. Ini merupakan kali pertama bagi sang pemain mendapatkan panggilan pemusatan latihan langsung ke timnas Indonesia senior. Pastinya membawa performa maksimalnya yang berhasil dirinya tunjukkan di level klub akan sangat berguna bagi sang pemain untuk bisa mendapatkan kepercayaan dari tim pelatih. Sebab Coach Sintayong merupakan pelatih yang tidak akan menyia-nyiakan potensi dari sang pemain dan siap mengambil resiko untuk bisa memberikan kepercayaan lebih bagi sang pemain. Dan untuk posisi utama di sayap kanan pertahanan, kapten utama timnas Indonesia, yaitu Asnawi Mangkualam dipastikan akan masuk sejak menit awal pertandingan. Tentu melawan timnas Filipina yang akan datang, skuad Garuda harus bisa memetik 3 poin penuh untuk bisa mempertahankan asa mereka lolos ke semifinal Piala AFF. Dengan memasukkan nama Asnawi Mangkualam sebagai pemain senior, tentu ini akan menambah kekuatan bagi skuad Garuda di sektor sayap yang dapat dimaksimalkan oleh sang pemain. Selain itu, Asnawi juga merupakan pemain yang sangat diperlukan untuk bisa menciptakan nilai tambah bagi timnas Indonesia pada laga penentuan yang akan digelar Sabtu mendatang. Dan jika sang pemain akan ditarik oleh Coach Sintayong, nama pemain asal Arema FC seperti Ahmad Syarif dapat dimasukkan ke dalam pertandingan. Meskipun performanya di level klub tidak sebanding dengan performa dari Asnawi Mangkualam. Namun dirinya dapat memanfaatkan kesempatan berharga ini untuk meningkatkan pengalamannya dan juga jam terbang di level tertinggi. Hal ini pastinya akan sangat berguna bagi sang pemain untuk meningkatkan kepercayaan diri setelah kembali ke klubnya di Liga Domestik. Selanjutnya pada posisi gelandang tengah, nama Marcelino Ferdinand dan juga Arkan Fikri nampaknya akan kembali diturunkan oleh Coach Sintayong sebagai opsi pemain utama. Meskipun Arkan Fikri tampil buruk pada laga melawan timnas Laos, namun performa dari sang pemain cukup meningkat pada laga terakhir melawan timnas Vietnam. Nampaknya Coach Sintayong juga ingin memberikan pengalaman lebih kepada sang pemain yang dipastikan akan ikut serta di dalam skuad inti SEA Games yang digelar tahun depan. Oleh karena itu, Coach Sintayong dipastikan akan memasang pemain asal Arema FC yang satu ini sebagai pemain inti di lini tengah timnas Indonesia. Sementara Marcelino Ferdinand dipastikan akan kembali tampil setelah sebelumnya harus mendapat hukuman larangan bermain sebab kartu merah. Tentu pada laga melawan timnas Filipina yang akan digelar di Stadion Manahan, sang pemain akan dapat menunjukkan performa maksimalnya dan memberikan keunggulan bagi timnas Indonesia. Sebab saat ini perannya sebagai gelandang kreatif sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia untuk bisa memetik kemenangan pada laga terakhir ini melawan timnas Filipina. Sedangkan untuk opsi pengganti dari gelandang tengah, pemain seperti Raihan Hanan ataupun Zanadin Faris juga memiliki kualitas yang mumpuni untuk tetap menjaga level permainan tim. Keduanya merupakan pemain muda yang saat ini telah bermain reguler di level klub dan seringkali memberikan kontribusi bagi kemenangan tim. Kedua nama pemain tersebut pastinya akan menjadi amunisi yang sangat berharga di dalam rotasi pemain yang akan dilakukan pada babak kedua ataupun pada babak pertama jika sang pelatih membutuhkan penyesuaian taktik. Selanjutnya di posisi sayap kanan penyerangan, Victor Detan dapat dimasukkan oleh Coach Sintayong untuk bisa segera menciptakan keunggulan. Pada laga melawan timnas Vietnam kemarin, masuknya Detan ke dalam pertandingan akhirnya mampu membuat timnas Indonesia menciptakan 2 peluang yang langsung mengarah ke gawang. Tentu memasukkan nama sang pemain sejak menit awal pertandingan melawan timnas Filipina. Ini akan menjadi salah satu modal berharga bagi performa skuad Garuda. Apalagi duetnya bersama dengan Rafael Struijk sudah terbukti cukup ampuh untuk menciptakan peluang berbahaya di dalam lapangan. Sedangkan untuk opsi pemain pengganti, nama pemain yang telah lama hilang, yaitu Ronaldo Kuateh akhirnya kembali mendapatkan pemanggilan tim nasional Indonesia. Setelah cedera panjang yang dirinya alami, akhirnya sang pemain kembali dapat membuktikan kelayakannya sebagai salah satu punggawa Garuda. Sang pemain memiliki peran penting di dalam pertandingan jika memang dipilih sebagai opsi utama pelatih. Posisinya yang berada di sayap kanan akan berguna bagi timnas Indonesia untuk melakukan serangan tusukan langsung ke dalam kotak penalti ataupun melakukan umpan silang kepada striker ataupun gelandang serang yang telah siap di depan gawang. Sementara pada posisi sayap kiri, Hoki Caraka kemungkinan besar akan masuk sebagai pemain utama seperti pertandingan sebelumnya. Pada laga ini, Coach Sintayong kemungkinan besar juga akan menerapkan formasi transisi yang membuat timnas Indonesia akan menggunakan 2 striker di dalam pertandingan. Hoki Caraka merupakan pemain yang sangat baik di lini serang timnas Indonesia. Namun pada 3 laga terakhir dirinya sangat sulit mendapatkan suplai yang membuat sang pemain tidak dapat menonjol di dalam lapangan.
Namun dengan hadirnya kembali Marcelino Ferdinand, diharapkan sang pemain dapat bekerja sama dan menunjukkan performa maksimalnya pada laga penentuan Timnas Indonesia. Sedangkan untuk opsi pelapis dari sang pemain Afrianto Nico yang saat ini berkarir di Dewa United dipastikan akan menjadi sosok yang telah ditunggu untuk masuk ke dalam skuad Indonesia senior. Meskipun umurnya yang masih muda, namun Nico telah dapat membuktikan kelayakannya sebagai pemain inti di level klub. Selain itu, sang pemain juga sebelumnya pernah masuk ke dalam persiapan Timnas Indonesia bersama dengan Coach Sintayong. Potensinya yang sangat luar biasa pasti akan dimanfaatkan oleh Coach Sintayong pada pertandingan di Piala AFF Senior kali ini. Dan yang terakhir pada posisi ujung tombak, Coach Sintayong dipastikan akan kembali memainkan Rafael Struijk sebagai striker utama. Lamanya waktu pemulihan yang dimiliki Timnas Indonesia jelang laga terakhir membuat Coach Sintayong dapat menurunkan skuad penuh pada laga penentuan ini. Dan Rafael Struijk akan kembali bertugas sebagai pemain yang membuka ruang untuk bisa melancarkan skema permainan dari Timnas Indonesia. Meskipun saat ini dirinya belum dapat menciptakan keunggulan, namun peran dari Rafael Struijk tetap akan menjadi pelengkap di dalam pertandingan yang digelar pada hari Sabtu yang akan datang. Sementara itu, nama Arkan Kaka dipastikan akan menjadi pelapis dari pemain inti Timnas Indonesia senior. Meskipun umurnya masih sangat muda, namun Arkan Kaka memiliki postur yang cukup ideal untuk dapat bersaing di level senior. Selain itu, saat ini Arkan Kaka juga memiliki motivasi lebih untuk bisa mendapatkan kepercayaan dari tim pelatih. Oleh karenanya, memasukkan nama sang pemain sebagai opsi pengganti dipastikan akan meningkatkan performa tim pada babak kedua. Itulah tadi merupakan kedalaman skuad yang dimiliki oleh Timnas Indonesia Senior jelang laga terakhir melawan Timnas Filipina di Piala AFF Senior tahun 2024. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.